Pernah kepikiran gak sih ada kekuatan-kekuatan raksasa yang gak kelihatan, tapi terus-menerus memahat planet kita? Mulai dari ngara yang paling dalam sampai puncak gunung tertinggi, itu semua adalah hasil karya kekuatan dahsyat yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Coba deh bayangin, kalau bumi itu ibarat bola raksasa, kenapa permukaannya nggak mulus-mulus aja? Kenapa coba ada gunung yang tinggi banget, lembah yang curam, sama dataran yang luas? Nah, pertanyaan yang kelihatannya simpel ini justru bakal ngebawa kita ke jawaban yang luar biasa banget. Biar ngerti kondisi dunia sekarang, kita perlu mundur jauh, jauh banget ke masa lalu. Bayangin sebuah dunia di mana cuma ada satu benua super raksasa, namanya Pangea, dan di lautnya berkeliaran kalajengking-kalajengking segede gaban. Fakta bahwa dunia kita dulu beda banget, itu udah jadi bukti pertama, permukaan bumi itu nggak pernah diam. Nah, semua perubahan ini itu didorong oleh dua kubu kekuatan. Kubu pertama, kita sebut tenaga endogen, ini kerjanya dari dalam bumi, kayak gunung meletus atau gempa bumi. Terus ada kubu kedua, namanya tenaga eksogen, yang kerjanya dari luar atau di permukaan. Nah, hari ini kita bakal fokus sama kubu yang kedua ini. Jadi, apa sih sebenarnya tenaga eksogen ini? Gampangnya gini, ini tuh semua kekuatan yang bekerja di permukaan bumi. Ini bukan soal alien dari luar angkasa ya, tapi kekuatan yang kita kenal sehari-hari. Air yang ngalir, angin yang niup, es yang gerak. Mereka lah para seniman pemahat planet kita yang nggak pernah kenal lelah. Oke, kita mulai dari pemain pertama di tim Exogeng, pelapukan. Anggap aja ini kayak proses penghancuran yang super lambat, pelan banget, tapi pasti. Proses yang bisa ngubah batu segede rumah jadi kerikil-kerikil kecil. Simpelnya, pelapukan itu proses ajaib yang ngubah batu yang keras jadi tanah yang subur. Tanpa proses ini, yang nggak bakal ada tanah buat tanaman tumbuh. Ini adalah langkah paling awal dan paling krusial dalam siklus pembentukan daratan. Ternyata pelapukan ini punya 3 jurus andalan. Pertama, pelapukan fisik. Ini kayak mecahin batu pakai palu. Misalnya karena suhu yang panas dingin ekstrim. Kedua, pelapukan kimia yang ngelarutin batu kayak gula di dalam teh. Dan yang paling keren, pelapukan biologis. Ini dilakukan sama makhluk hidup, mulai dari akar pohon yang ngebelah batu sampai rayap. Mau lihat contoh pelapukan kimia yang gampang? Coba aja lihat gembok tua yang dibiarin di luar rumah kena hujan terus-terusan. Karat yang muncul itu, nah itu dia hasil reaksi kimia antara besi dan air hujan. Sekarang, bayangin proses yang sama terjadi di gunung batu selama jutaan tahun. Epik banget kan skalanya? Oke, batu-batuannya udah pecah jadi kecil-kecil. Terus, puing-puingnya diapain? Nah, disinilah pemain kedua kita masuk ke panggung. Erosi. Anggap aja erosi ini jasa angkutnya alam yang mindahin semua material hasil pelapukan tadi. Kalau ngomongin erosi, ingat aja dua kata. Kikis dan angkut. Erosi itu nggak cuma ngikis permukaan tanah atau batu, tapi juga memindahkan materialnya ke tempat lain. Air dan angin itu ibarat truk pengangkut raksasa yang sambil jalan, sekalian ngebentuk pemandangan baru. Tapi begitu dengar kata erosi, mungkin ada yang kepikiran pembalap motor lagi teriak-teriak di sirkuit. Tunggu, tunggu. Itu kan Rossi. Beda ya sama erosi yang kita omongin. Oke, cukup bercandanya, kita balik lagi ke yang lebih serius. Oke, jadi erosi ini punya 4 agen utama. Pertama, ablasi. Ini kerjaannya air yang sabar banget ngukir lembah sama ngarai. Kedua, ada korasi dan deflasi oleh angin, sang pemahat di padang pasir yang bisa bikin bentuk batu aneh kayak jamur. Ketiga, abrasi oleh ombak laut yang nonjokin pesisir sampai ngebentuk tebing-tebing curam. Terakhir, ekserasi oleh es. Ini kerjaan gletser raksasa yang geraknya pelan tapi kekuatannya luar biasa, bisa ngukir lembah berbentuk U yang super indah, kayak fjord. Coba kita lihat lebih dekat gimana cara air bekerja. Prosesnya itu dimulai dari hal yang sepele banget. Satu tetes air hujan yang jatuh ke tanah. Ini namanya erosi percik. Terus, kalau hujannya makin banyak, airnya ngalir jadi lapisan tipis, terus kebentuk alur-alur kecil. Nah, alur ini lama-lama makin dalam jadi parit. Dan akhirnya bisa jadi lembah atau ngarai raksasa. Keren banget ya, gimana percikan kecil bisa ngebentuk Grand Canyon? Nah, sekarang soal angin. Ada 2 cara kerjanya. Yang pertama, erosi. Ini kayak semprotan pasir alami. Anginnya bawa butiran pasir yang tajam-tajam dan berfungsi kayak amplas, ngikis permukaan batu. Satunya lagi, deflasi. Ini lebih simpel. Anginnya cuma niup dan mindahin partikel-partikel ringan yang lepas. Keduanya ini duet maut yang ngebentuk pemandangan gunung. Oke, materialnya udah dihancurin, udah diangkut sama erosi. Terus, dibuang kemana? Nah, kita sampai di babak akhir nih.
proses pengendapan, dan pergerakan tanah yang tiba-tiba. Di sini kita punya dua akhir cerita yang beda banget. Pertama, ada sedimentasi. Ini proses yang sifatnya membangun. Material yang tadi diangkut erosi akhirnya ditaruh atau diendapkan, ngebentuk daratan baru kayak delta di muara sungai. Prosesnya pelan dan konstruktif. Nah, di sisi lain ada mass wasting yang cepat dan destruktif. Ini kejadian pas gravitasi ngambil alih dan bikin sejumlah besar tanah atau batu longsor ke bawah lereng. Jadi, kalau kita rangkum semuanya, ada satu hal yang pasti, planet kita ini nggak pernah istirahat. Ini adalah dunia yang terus bergerak, di mana setiap jengkal daratannya selalu dalam proses dibentuk dan dibentuk ulang. Nah, inilah intinya. Pelapukan itu tugasnya menghancurkan, erosi tugasnya mengangkut, dan sedimentasi tugasnya membangun kembali. Ini adalah siklus yang gak pernah berhenti, sebuah tarian abadi antara kehancuran dan penciptaan yang bikin bumi kita jadi planet yang hidup dan dinamis. Setelah kita bahas semua ini, muncul satu pertanyaan besar. Di antara semua kekuatan alam yang luar biasa ini, dari air, angin, sampai es, kira-kira manakah kekuatan tunggal yang punya dampak paling besar di planet kita hari ini? Jawabannya mungkin bakal sedikit mengejutkan. Kekuatan pembentuk yang paling dominan di planet kita sekarang ini mungkin bukan lagi air, angin, atau es, tapi kita sendiri, aktivitas manusia. Sebuah fakta yang kayaknya perlu kita renungkan bareng-bareng.